RRQ Hoshi karena dia dengan range yang bisa dibilang cukup pendek dan hanya akan mengandalkan Phantom Step. Belum lagi Hero Lock yang ada 2 lagi dan lagi untuk brand esports. Carry atau carry. Phantom Step dan juga mungkin sliding tackle yang dimiliki oleh Bruno, ternyata mungkin ya mereka udah punya strategi sendiri dari RRQ Hoshi dengan ada karya yang udah mereka ambil. Ya udah dengan 5 hero ini ya udah kita percaya dengan mereka, kita berikan support, kita berikan seluruh dukungan kita untuk tim RRQ Hoshi. Yes, apapun yang terjadi untuk tim RRQ Hoshi, kita percaya. Seluruh sobat Mobile Legends yang ada di Indonesia, Thailand, Caster, ataupun siapapun kita percaya dengan apapun keputusan kalian. Kita bakal mendukung apapun yang kalian lakukan. Apapun hasilnya, kalian tetap Indonesia, kalian sudah membanggakan negara Indonesia. Mari kita buktikan juga di Indonesia, kita support habis-habisan. Karena produksi anak pada nobar, semua orang pada nobar, semua support untuk tim RRQ Hoshi. Dan ini dia game keempat, game penentuan akan ke RRQ Hoshi nge-break match kali ini ke game yang kelima, ataukah dari tim brand yang akan menumbangkan RRQ Hoshi. So, langsung bersama dengan Ranger Mas Papul dan juga Right now, let's go. Yo dan Belarusnya tetap ya. Dia ada di side lane, dia ada di XP lane lebih tepatnya. Biar cepat buat dapetin level 4, tapi seperti yang Oji bilang tadi, Ribo lagi dengan Marsha, dia dengan side yang harus diwaspadai karena di sini ketika dia sudah masuk ke dalam level 4, dia bisa keliling dengan wings by wings untuk melepaskan Feather Emsang untuk membantu teman-temannya yang berada di lane yang lain karena rotasi dari hampir almost kali ini bakal ditumbangin sama seorang Finn, tapi ternyata Finn bakal coba di TikTok. Masih ada satu buah yang kita harus ditinggalin. First blood didapatkan oleh seorang Lusty. Berisoke, tadi adalah inisiasi yang cukup gagal. Berisoke, no problem, masih bisa. Masih early game, 1 poin didapatkan untuk kelas bukan seorang Kaltezi. Iya, hampir aja tadi bisa mendapatkan untuk di arah purple buff-nya. Sin juga masih mengamankan ke area purple buff-nya, tapi di bagian bawah untuk Ribo sendiri hampir aja bisa disikat habis. Sementara untuk Whisking harus balik badan dulu, masuk lagi ke dalam outer turret yang dia milikin. Bener banget, bener, bukan sebarang bener. Di sisi lain dari Pew bakal membuka vision dari S7 sedikit kesulitan dan berhasil mendapatkan 1 buah jungle. Masih bisa. Dan di arah top lane dari Whisking, di arah bottom lane Whisking bakal coba untuk mengcover seorang Sin. Sin ingat dulu tuh dia player carry banget. Dia jago banget player carry, apalagi di season 3 langsung ada juga cara belakang. Bakal coba diganggu, memilih untuk bunuh dari seorang Sinnya. Bakal ngebuka vision Lusty, kali ini bakal dibonyokin. Gak boleh terlalu offside. Gak boleh terlalu offside dari seorang Lusty. Oke, sementara itu ada 3 player, 4 player langsung mengupload pergerakan dari Lusty, tapi masih bisa digocek bersama lagi dengan Farsha. Dia mengeluarkan Feather Ice Ray, gagal untuk mendapatkan 1 hero tersebut. Tapi ternyata bakal dicoba visionnya dibuka oleh seorang Lusty. Dan di sana udah ada Pew. Ribo harusnya nggak punya ultimate kali ini. Kaltezi juga bakal nge-take out dan harusnya Karto yang pertama diamankan oleh tim Brand Esports 40. Wow, ini satu hal yang sangat-sangat cepat sekali kita lihat, tapi ternyata untuk Psycho-nya malah langsung tertancap dan masuk ke dalam Imperial Justice. Tertangkap sudah untuk Matildanya. 2-0 skor, sementara R7 pun harus balik badan. Sin dan juga Finn harus melihat dari kejauhan saja, nggak bisa terlalu memaksakan untuk bisa masuk ke dalam fight itu lagi. Wow, lihat udah ada stiker dari seorang Lusty. Jangan sampai berasa mentalnya kali ini, jangan sampai ke tilting apa ya, jangan sampai kepancing lah. Kepancing. Jangan sampai kepancing. Iya, ke-trigger omongan. Oh, ini udah nyerang psikis juga berarti ini. Iyalah, dia sampai goyang mata-mata gitu tadi kan. Kan main, Pak. Pede banget berarti dia kalau udah kayak begitu. Tapi ingat, ini masih bisa berlanjut, bro. Tenang aja. Masih semangat kita semua juga untuk mendukung tim Indonesia. Dan Kaltezi di arah mid lane bakal coba beli untuk parking terlebih dahulu. Dia parking, habis itu dia coba untuk rotasi. Dan ini harusnya coba di cutting sih. Kalau menurut aku ya, rotasinya di cutting dari Kaltezinya. Ya. Dan dengan RRQ Hoshi mereka punya Eudora, mereka harus bisa memaksimalkan Eudora. Dengan stun, dengan pressure dari Eudora, mungkin combo juga dengan Matilda agar bisa mendapatkan instant burst damage skill di early game-nya. Iya, karena untuk Sylvania sendiri untuk berhadapan dengan Esmeralda sendiri mungkin dia akan agak cukup tidak mau ya, mungkin karena dengan spiral yang dia keluarkan, dengan adanya satu ataupun absen yang dia miliki, itu pasti akan sangat dihindari oleh Sylvania. Tapi untuk sekarang di bagian bawah ada pertempuran antara Esmeralda dan juga Baxia. Lalu hadir sudah Cloud yang langsung mengarah ke area gold buff, dan sepertinya nggak ada gangguan sama sekali. Berhasil sudah dia untuk mendapatkan gold buff tersebut. Tapi Fisiko lihat di sini bakal coba untuk memukul mundur seorang Pew, dan Pew harus mundur sedikit. Lusty juga mereka tahu, mereka sabar menunggu, dan di late game nanti harusnya Finn bisa numbangi siapapun sih.
di garis depan ditumbangin dengan gampang. Tapi untuk bawa Drake game ini ke arah late game tanpa sinnya ter-pick off atau tanpa sinnya terganggu, itu yang susah. Betul. Dan juga Ribonya lagi dan lagi kita melihat bahwa ada rotasi yang dilakukan. Bellery kemana diikutin sama Ribo sekarang. Plus nantinya Ribo juga mungkin akan berada paling belakang ya, bagaimana untuk Araki bisa masuk ke dalam area tersebut. Sementara sekarang Tartelnya udah mulai dicolek, ada Lasti yang memancing-mancing, Theo setengah lagi darahnya, tapi pertempuran di bagian tengah, ada Federasi yang dikeluarkan begitu aja, tapi cowoknya udah mulai tumbang, baik sekali, pertempuran masih berlanjut, di Doranya pun harus tumbang, tapi untuk Theo sedikit lagi SP tersisa, tertinggal di bagian belakang, malah langsung tertangkap juga ke arah Whiskey. Memilih untuk mundur dari seorang Sin dan harus farming terlebih dahulu lagi dan lagi, keputusan yang baik. Dia tahu dia bakal bisa di take down, dia tahu dia dari powernya juga kurang lawan Captaincy, dan dia tidak bisa menggapai Captaincy yang mobilitasnya cukup kencang. Jadi dia memilih untuk ke arah orange box terlebih dahulu. Setelah dia settle nanti dia bakal berani untuk team fight. Tenang aja, dia butuh timing, dia butuh waktu ya pun. Ya, apalagi bicara soal Kari ya. Kari yang bakal bersinar nanti untuk masuk ke game late game. Wow, ini Blazing Blade-nya oke, masih bisa tertutup dengan adanya bush yang ada di dalam, Om Awa. Belum terlalu berasa ini Iya. karena di early game, tapi di late game nanti tuh bakal berasa banget, sudah bisa dipastikan. Sin masih butuh pantai terlebih dahulu di arah bottom lane. Bagiannya bakal coba dihajar dan langsung tertabrak oleh seorang Psycho, diikat, tapi sini masih terlalu jauh. Pelatihnya bakal tumbang, harusnya kali ini langsung ada roda dan tidak bisa bertahan, langsung meledak bola di hijau di arah bottom lane. Akhirnya kali ini Ararkiosi udah mulai mendapatkan sedikit celah untuk mengubahkan strategi yang dari game sebelum ini ngebulinnya na'udzubillah menjalin. Iya, susah banget kejarnya. Sementara untuk Ribo udah berpindah lagi ke bagian atas, balik lagi ke side lane-nya. Sementara ada beberapa hero yang langsung berkumpul di bagian tengah, bisa setrum tapi masih bisa bertahan, masih bisa kabur. Wow. Tapi itu yang dibutuhkan oleh Rivals. Gimana mereka bisa mengagetkan pemain-pemain dari Grand. Tapi tadi lihat Stane berhasil menyelamatkan diri dari kawan Ararkiosi. Kali ini langsung juga secara belakang di cover semua arah Pisiko menahan semua damage. Dan lihat bakal coba dipanggil kembali Finnya. Fin sini Fin, kita petir bukan sembarang petir Fin, tapi ternyata memilih untuk mundur dari tim Brand Esport. R7 mencoba untuk melakukan cutting di sana. Ada seorang R7 Captaincy memilih untuk mundur, gak berhasil untuk mengcover minion dari top lane, dan langsung ada satu kali shot malah seorang kita sayang sekali. Sini dari mid lane difokuskan, diajar Finnya, di killing speed. Oh my god, ini bisa menjadi bencana. R7 memilih untuk mundur, Pisiko Sakaratul mau dan bahkan coba didive di dalam turret double kill, looking for triple kill dari Captaincy. Oh my god, ini benar-benar menjadi sebuah hal yang sangat-sangat tidak baik. Tapi sekarang Blazing Blade yang dikeluarkan kembali, Whiskey bisa kan dia selamat satu terakhir, tapi malah terkena Benny Lifestyle di bagian belakang. Oh my god, ya ampun, apa yang terjadi? Satu outer target yang ada di bagian yang segera bisa dihancurkan, tapi ternyata tadi kita lihat paling Starmu yang lompat ke bagian depan, tapi malah menjadi bulan-bulanan bonyok. Satu persatu tumbang. Ararkiosi tidak boleh seperti ini. Mereka tidak boleh melakukan satu persatu yang tumbang. Mereka harus sabar sedikit demi sedikit. Dari Ararkiosi harus sabar untuk momentum. Kalau satu persatu ini bakal menjadi bencana untuk mereka, karena dari tim Brand Esport mereka mempunyai gold lebih jauh dan dia memiliki level yang cukup jauh. Ya, Kaltisi bebas banget tadi dengan Blazing Blade-nya, bahkan bisa menyodok lewat belakang dan bahkan mendapatkan turtle dari levelnya. Kalau kita lihat dari segi gap itu sudah terpaut damage yang besar sih. Iya, ada dua level di sana, level 12 dan juga level 10. Ini kita lihat ya, rotasinya mereka selalu bertiga, selalu dijaga seperti ini adalah hal yang baik. Hanya saja tadi di saat terculik satu, itu tuh merembet habis sampai ke player-player yang lainnya gitu, Mawar. Soalnya keculik sih. Iya, dan sekarang bisa turun lagi, tapi ternyata menjadi support. Sekarang belajar dari dikeluarkan kembali, sakit banget. Apakah kali bisa dia ternyata dia maju? Oh yes, Akhirnya Yasensi tertumbang. Mau coba dibalikan keadaannya. Waktu sini bisa melihat begitu banyak. Langsung ada di sana, dia lontokin dan langsung hilang. Kapal dari seorang Sin. Ini dia momentum yang harus didapatkan oleh tim Ararkiosi. Sin dibalikan keadaannya, satu tertangkap, dua hilang. Sin gak ada yang cover, Sin memilih untuk mundur Sin, karena kalau misal ada Ribo, Sin bisa di take down. Ini gak boleh sampai keambil juga dari sini. Dia harus pulang, dia harus farming lagi, karena dia udah gak ada yang cover. Kali ini Ribo menuju ke arah top lane. Udah ada R7 di sana. Apakah R7 bakal coba untuk mengganti? Lihat burungnya mencoba diselepet. Langsung ada selendang Maya. Pulang kau. sini kau burung, ikut selempet kau tarik, kau langsung ku cabut. Oh, tapi udah ada PU juga, ingin menombak seperti yang tadi, masih gagal, masih bisa kabur. Ada hal baik yang udah ditemukan oleh Ararkiosi. Ayo, kemauan bro, Masih kemauan, bisa bro. lihat. Akhirnya turret pertama didapatkan Ararkiosi dan Sin menuju ke arah 6.000 gold ke arena Endless Battle harusnya untuk hari ini.
Endless Battle, F7 ke arah Calamity, sedangkan dari seberang itu Kartasinya udah menuju ke arah sayap. Waduh, 7.000 bertanya sekitar, dan sekarang pertempuran kembali pecah. Itu dia, udah ada revelasi bukan, tapi skill lagi tapi masih bisa bertahan flat Singa. Sayang sekali, PU-nya tertinggal di bagian belakang, tapi masih bisa kabur juga. Dikejar oleh Sin berhasil mendapatkan satu orang. Untungnya masih bisa lompat ke bagian belakang, tapi untuk Fin-nya dan juga di orang lainnya, Sin bisa kabur ke bagian belakang, tapi dia dikejar kali ini. Dan lihat masih di cover, masih ada Whisking save deh. Kasih sudah mencoba menyelamatkan seorang Whisking lagi, tapi ternyata di sini Sinnya yang menyelamatkan seorang Whisking. Kapten mau ngamanin Whisking, tapi ternyata nggak bisa. Dan bagus banget dari Sinnya ketika Whiskingnya cover itu, Sinnya nggak mau ninggalin Whisking, karena kalau Whiskingnya ditinggalin itu mungkin beda ceritanya. Mungkin Sinnya juga bisa ditumbangin. ini luar biasa sekali bagaimana tadi dua orang tersebut saling cover, saling melindungi. Hal-hal baik lagi kita lihat. Kemon RRQ kali masih bisa 14-8 poin sementara. Yuk pokoknya kita bisa membuat skor 2 sama, dan juga nanti 3-2 kita yang sampai menuju ke grand final. Pokoknya RRQ Masih bisa. Ayo kita masih bisa lihat momentum Psycho. Dan dikasih depan lewat seorang Psycho, masih tumbangkan kill sprintnya seorang Ribo. Tapi Sinnya sudah lagi atas tanah, Sinnya ditumbangkan tercatat. Lakor ada si Duet ke belakang menuju ke arah seorang Seven. Dia bisa terus dari seorang Kapten. Apakah ini bakal terjadi wipeout? No, triple kill dari seorang Kapten. Seven masih bisa bertahan. Astagfirullah, tersisa satu orang saja. Whisking di arah mid lane Indonesia. Kita lihat kali ini berada di posisi yang kurang baik. Apakah bakal coba di push langsung ke arah inhibitor, dan sepertinya masih bisa diamankan oleh seorang Whisking. benar guys, tapi sekarang inhibitor turretnya apakah bisa rubuh? Tidak, masih bisa bertahan untuk RRQ. Kemon RRQ, yuk kita masih bisa di bagian bawah. Apakah tumbang turretnya? Ayolah tumbang. Ini late game masih bisa, tenang. Ini masih late game masih bisa. Sedangkan di arah top lane, para pemain dari tim Brand Esports mereka berada di orange buff dan berhasil diamankan Whisking. Bagus banget, setidaknya at least yang ngamanin Whisking yang menuju ke arah Lord. Abduzi fokus banget, dia nggak peduli apapun yang terjadi, dia bakal dapetin Lord. Dia pengen objektif, dan kan ini menjadi salah satu deal damage yang besar banget. Dia udah punya Holy Crystal walaupun Wawa. Yes, itu dia PR sekali lagi dan lagi. Ribo menjadi salah satu problematika setelah Kaltizi. Ketika mereka bisa mengamankan Kaltizi, masih ada Ribo yang dengan damage yang begitu besar, dan hampir tidak ada pemain-pemain dari Arkehosi yang bisa langsung menyodok ke bagian belakang jika ada Shadow Airstrike yang dilepaskan, dan itu hanya bisa bergantung dari seorang R7 saja. Kalau sampai R7 juga bisa di-pick, wow, itu bakal PR banget, karena dengan range yang dimiliki oleh Terry agak sedikit sulit untuk bisa masuk ke bagian belakang. Sudah dihadang terlebih dahulu di bagian depan oleh adanya Baxia. Oke, lihat Arkehosi semuanya sudah berada di depan base. Mereka nggak mau terlalu offside. Mereka bakal nubangin Lord terlebih dahulu. Mereka bakal fokus untuk menahan inhibitornya. Sedangkan itu Lord sudah mulai masuk. Coba dihajar oleh seorang Sin langsung diarahkan. Ya, cepat langsung ke arah belakang. Belakang dari seorang langsung terlalu baik, dan langsung satu orang poin. Sin di sana tertangkap. Sin yang ada yang cover. Lihat Sin yang masih bisa bertahan. Dan ternyata mau menuju seorang view. Sin yang masih bisa bertahan. Memilih untuk mundur terlebih dahulu. Tapi dia sudah mulai masuk menuju ke arah base dari Araki. Kalian para pemain dari fokus, dan dia nggak peduli apapun yang terjadi. Masih ada Master Kill, tidak bahkan di base-nya nggak bisa bertahan. Disit apakah bisa bertahan? Masih bertahan. Sayang sekali. Indonesia harus memandang congratulations untuk Filipina berhasil memenangkan game yang keempat 3-1. Main kemenangan bagi Brand Esports. Dan ya, dari pressure yang masuk dari Brand sendiri, dimulai dari early phase-nya, kebukaan, dan bahkan mereka menutup hanya beda satu poin kemenangan. Kalau kita bahas soal Brand sendiri, mereka tuh kayak selalu kasih game pertama buat lawan. Apakah itu untuk melihat siapa kekuatan? Ada pasti. Dari Brand ya, Brand selalu ngasih loh game pertama buat musuh. Bisa di besok 3 kemarin. Ya dari game pertama gitu kan, mungkin nge-game-nya ya itu masih slow gitu kan. Jadi ini kita lepasin apa yang tadi digunakan oleh lawan, dan di saat peta tim lawan kelihatan nih apa yang akan dia Wow.